Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta yang penerapan dan prinsip hukumnya sesuai syariat Islam. Tanpa bermaksud mendahului takdir, asuransi dapat diniatkan sebagai ikhtiar persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya resiko. Di tengah merebaknya permasalahan kesehatan di sekitar kita, asuransi merupakan salah satu produk keuangan yang patut dipertimbangkan untuk dimiliki oleh kita semua. Produk asuransi dapat menjadi salah satu upaya dalam memproteksi kita melalui upaya memperkecil resiko mungkin terjadi di masa depan. Tahukah sobat, sikapi dari segi pengelolanya, di Indonesia terdapat dua jenis asuransi, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi syariah sudah dijamin halal oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui Dewan Syariah Nasional atau DSN dengan Fatwa nomor 21 DSN MUI 10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Perjanjian akad asuransi syariah. Berdasarkan fatwa DSN MUI, akad dalam asuransi syariah terdapat 4 jenis akad, yaitu akad tabaru, akad tijarah, akad wakalah bil ujrah, dan akad mudharabah musyarakah. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, akad tabaru. Hibah atau tolong menolong. Peserta asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibah. Akad tijarah atau mudharabah. Dalam akad ini, perusahaan asuransi sebagai mudharib atau pengelola dan peserta sebagai sahibul mal atau pemegang polis. Premi dari akad ini dapat diinvestasikan dan hasil keuntungannya atas investasi tersebut dibagi hasilkan kepada para pesertanya. Akad wakalah bil ujrah. Akad ini memberikan kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Perusahaan asuransi sebagai wakil dapat menginvestasikan premi yang diberikan namun tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi. Akad mudharabah musyarakah. Akad ini merupakan pengembang dari akad mudharabah, di mana perusahaan asuransi sebagai mudharib dan juga menyertakan dananya dalam investasi beserta dana peserta. Bagi hasil investasi dibagikan antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai nisbah yang disepakati sesuai dengan porsi dana masing-masing. Produk dalam asuransi syariah saat ini sudah sangat beragam. Produk dari asuransi syariah adalah sebagai berikut. Asuransi jiwa syariah. Yang pertama, perusahaan asuransi akan memberikan manfaat berupa uang pertanggungan kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal dunia. Yang kedua, asuransi pendidikan syariah. Dengan asuransi ini, dana pendidikan telah disepakati akan diberikan kepada penerima hibah anak sesuai dengan jenjang pendidikan. Ahli waris juga tetap mendapatkan manfaat dana pendidikan apabila peserta asuransi meninggal dunia. Yang ketiga, asuransi kesehatan syariah. Asuransi yang memberikan santunan atau penggantian jika peserta asuransi sakit atau kecelakaan. Yang keempat, asuransi dengan investasi unit link syariah. Produk yang memberikan manfaat asuransi dan manfaat hasil investasi sebagai premi yang dibayar dalam investasi ini dialokasikan untuk dana tabaru dan sebagian dialokasikan sebagai investasi peserta. Asuransi kerugian yang kelima.
Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian harta, benda, dan pertanggungjawabankan. Yang keenam, asuransi syariah berkelompok. Asuransi ini dirancang khusus untuk peserta kumpulan seperti perusahaan, organisasi, maupun komunitas dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Asuransi ini murah bila dibandingkan dengan asuransi syariah individu. Yang ketujuh, asuransi haji dan umroh. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi jamaah haji dan umroh atas musibah yang terjadi selama menjalankan ibadah haji atau umroh. Khusus asuransi haji telah diatur melalui Fatwa MUI nomor 39 DSN MUI 10/2002 tentang asuransi haji agar para jemaah mendapat ketenangan selama menjalankan ibadah haji. Pertanyaannya, mengapa memilih asuransi syariah? Pada umumnya, memiliki asuransi memiliki banyak manfaat, yaitu mendapat perlindungan atas resiko, memberikan rasa aman dan tentram, dan dapat juga sebagai tabungan atau investasi apabila terdapat investasi dalam produknya. Namun, di sisi lain, asuransi syariah memiliki keunggulan. Yang pertama, tidak berlaku sistem dana hangus. Dana kontribusi premi yang disetorkan sebagai tabaru dalam asuransi syariah tidak hangus meskipun tidak menjadi klaim selama masa perlindungan. Dana yang telah dibayarkan oleh pemegang polis tersebut akan tetap diakumulasikan dan merupakan milik pemegang polis atau peserta secara kolektif. Yang kedua, transparansi pengelolaan dana. Perusahaan asuransi syariah wajib mengelola dana dengan transparan, baik kontribusi, penggunaan dananya maupun pembagian hasil investasinya. Apabila terjadi surplus underwriting, maka pembagian nisbah juga dibagikan kepada para peserta secara transparan. Yang ketiga, pengelolaan dana yang islami. Asuransi syariah harus mengelola dana dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip fikih Islam dengan menghindarkan dari maisir atau judi, gharar dari ketidakpastian, dan riba dari bunga. Dan investasi peserta asuransi juga tidak dapat diinvestasikan dalam saham dari emiten yang memiliki kegiatan usaha, perdagangan, atau jasa yang dilarang menurut prinsip syariah. Jadi keunggulan itu ada 3 yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, tidak berlaku sistem dana hangus. Yang kedua, transparansi pengelolaan dana. Dan yang ketiga, pengelolaan dana yang islami. Dilihat dari keunggulannya, apakah Sobat Sikapi tertarik memiliki asuransi syariah? Selanjutnya, akan saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan produk asuransi syariah. Cara mendapatkan produk asuransi syariah, para nasabah diharapkan sudah mempelajari jenis produk asuransi syariah sehingga nasabah telah menentukan jenis asuransi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, nasabah dapat menghubungi perusahaan atau agen asuransi syariah dan mempersiapkan kelengkapan data dan melampirkan dokumen yang dibutuhkan. Perusahaan asuransi akan melakukan survei atas permohonan permintaan asuransi nasabah. Apabila telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perusahaan akan menyetujui permohonan asuransi nasabah. Perusahaan kemudian akan mengirimkan polis kepada nasabah untuk dipelajari dan disepakati. Kemudian, nasabah dapat memulai membayarkan kontribusi premi kepada perusahaan asuransi syariah. Perlu diingat, nasabah mendapat hak untuk mempelajari polis yang biasa disebut cooling off period selama 14 hari. Dalam periode tersebut, nasabah bisa membatalkan polis tanpa dikenakan denda dan uang premi yang telah dibayar dikembalikan semuanya. Cara mendapat produk asuransi syariah yang saya sebutkan itu ada tata caranya. Yang pertama, calon nasabah menentukan dan mencari informasi produk asuransi. Terus yang kedua, calon nasabah menghubungi perusahaan atau agen.
Yang ketiga, calon nasabah melengkapi data dan dokumen. Selanjutnya, yang keempat, itu perusahaan melakukan survei. Setelah itu, kelima, perusahaan menyetujui permohonan. Yang keenam, perusahaan mengirimkan polis kepada nasabah. Yang ketujuh, nasabah membayar kontribusi premi. Meskipun dikelola secara syariah, asuransi syariah tidak terbatas dengan diakses oleh umat muslim saja. Semua orang dapat membeli produk asuransi ini asal memenuhi kriteria risiko asuransi yang diterapkan dan menyetujui ketentuan asuransi sesuai prinsip-prinsip syariah. Nah, bagaimana sobat? Sudah paham kan sekilas tentang asuransi?